rusak. Nah, Lurah Mojoni Pamargono mengungkapkan seorang warga memergoki sekelompok anak merusak nisan makam-makam tersebut dan kini polisi telah menangkap sebagian pelaku. Namun, penyelesaian kasus dilakukan secara kekeluargaan dengan alasan pelaku masih di bawah umur. Wow, mentang-mentang masih kecil ya, jadinya nggak kena hukum gitu. Ya, anak-anak itu usianya SD paling tua usia 12 tahun. Sekolah dan orang tua mereka sudah menyanggupi melakukan perbaikan makam yang dirusak. Kami tidak akan melanjutkan kasus ini lebih jauh karena pelaku masih anak-anak. Berhubung ada intoleransi di dalam kasus ini, pengerusakan yang mengakibatkan 12 makam dari Nasrani sekarang sudah masuk ke ranah kepolisian. Nah, ungkap Margono. Oke, ini aku langsung lanjutin aja ya. Doktrin Mm-mm. intoleransi nih, anak-anak menjadi tersangka pelaku itu berasal dari lembaga pendidikan yang sama di salah satu lokasi. Polisi masih menelusuri dugaan motif doktrin yang salah pada anak-anak itu. Ibtu Ahmad Ridwan, Prevos, mengatakan sedang memeriksa orang tua dan pimpinan lembaga pendidikan tersebut. Jadi sampai saat ini masih dalam pemeriksaan ya, belum ada kesimpulannya itu dilakukan untuk apa gitu. Kita masih dalamnya apakah ada doktrin-doktrin intoleransi ya teman-teman. Nah, Pemkab Solo siap tutup lembaga pendidikan yang intoleran. Wow, cepat juga ya, gercep nih. Ya, Iya. tapi sebenarnya Pak, emang ada ya Pak perintah untuk menghancurkan makam gitu? Mungkin begini, Mm-mm. karena di akhir zaman nanti Mm-mm. akan turun Isa Al-Masih Mm-mm. menurut hadis Sahih Muslim nomor Mm-mm. 220 garis miring Mm-mm. 5362. Mm-mm. Di sini dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Mm-mm. Apa sabdanya? Mm-mm. Kalau bahasa Arabnya begini. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, waladhi nafsi biadi layun sikana ayanjila pikum mubnu Maryam Sallallahu Alaihi Wasallam esoli Mm-mm. alaihi wasallam hakaman muksiton payak siro sariba wayak Mm-mm. tulu khinjir Mm-mm. wanadi'a jizyah wayak wayang pidul malu hatta layab kohu Mm-mm. ahada wa ahada nasa Mm-mm. Abdul A'la ibnu Hamad. Artinya Mm-mm. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dan yang jiwaku berada di tangannya, segera datang Isa bin Maryam rahmat Allah kepadanya dan juru selamat kalian menjadi hakim yang adil. Dia akan mematahkan salib. Nah, ini dia. Mm-mm. Kata Hmm. dia akan mematahkan salib, membunuh babi, serta menghapus jizyah. Nah, mungkin kata Oh. ini oleh Mm-mm. kelompok intoleran, Mm-mm. radikalisme, maka ngomonglah mungkin kepada anak-anak, nih kamu membantu Isa Al-Masih akan turun, udah Mm-mm. hancurkan salib-salib itu. Mungkin begitu. Ya, Jadi jadi didoktrinnya gitu ya, Pak, ya? doktrin. Kalau memang itu doktrin. Kalau Mhm. inisiatif sendiri nggak mungkin anak-anak. Jadi Betul. perlu kita curiga bahwa itu adalah doktrinasi dari seorang guru yang radikalisme. Seorang guru menyuruh Wah, anak-anak. parah. Anak-anak masih polos, tidak paham itu. Ketika diberikan, tuh Mhm. nanti akan turun Isa Al-Masih, akan menghancurkan salib. Nah, supaya kita diberi keselamatan, Mhm. hancurkan salib dari sekarang untuk membantu Isa Al-Masih. Bisa jadi penjelasannya seperti itu, Mhm. padahal tujuannya bukan ke situ. Oh, Jadi gitu ya, Pak, ya? akan merusak, membatahkan salib, membunuh babi Mhm. itu mengalihkan Mhm. fokus pendengar Mhm. dari kata kalimat yang kedua.
kalimat yang pertama Rasulullah. Dan yang jiwaku berada di tangannya segera datang Isa ibnu Maryam. Nah, si pendengar ini fokus. Kenapa yang akan turun lagi Isa ibnu Maryam, bukan Muhammad? Nah, supaya tidak fokus kepada Isa, maka kalimat kedua diberikanlah. Apa tujuan Isa? Membunuh salib, merusak salib, dan membunuh babi. Jadi konsentrasi dari kalimat pertama itu buyar tuh. Oh, jadi Isa itu akan membunuh salib, merusak salib, membunuh babi. Makanya ketika, ayo kita sekarang kalau yang ada gambar salib kita hancurkan. Nah, itu mungkin pikirannya ke situ. Ini dugaan ya, dugaan kita, prediksinya ke situ. Ya. Dalilnya berdasarnya itu. Karena mereka itu berbicara itu suka menggunakan dalil-dalil juga yang agar dianggap benar perkataannya. Betul. Seolah-olah benar gitu. Karena kan Al-Quran dan hadis itu petunjuk ya kan Pak, makanya kenapa pakai dalil gitu. Betul. Ketika petunjuk Pak, itu diterapkan kepada anak-anak dan anak-anak masih polos, tidak punya pemikiran, ya mau aja begitu. Nah, inilah yang bahaya negara Indonesia kalau anak-anak didoktrin radikalisme, maka terjadilah kekerasan. Dan yang paling bahaya, kebanyakan dari pesantren, tapi tidak semuanya, kebanyakan ya, itu yang menggugat pemerintah. Contoh, profesor siapa itu namanya, Pak Egy Sujana, itu kan dia pesantren juga dari Garut, profesor lagi. Makanya menggugat pemerintah, ya entah apa motivasinya, apakah pengen tenar, dia berani melawan pemerintah, tapi kan orang yang menilai melihat dia bodoh. Karena apa? Apanya yang digugat? Presiden tidak melakukan kesalahan, tidak korupsi, tidak berzina, tidak mengkhianat negara. Jadi jelas tuntutan secara perdata itu kabur itu. Ya. Begitu. Jadi bahaya. Tapi sebenarnya kalau misalnya dibilang mengkhianati negara, justru orang-orang yang pengen ngilangin Pancasila atau nggak undang-undang itu ya yang harusnya dibilang mengkhianati negara gitu. Oh ya, jelas. Jadi ya, harusnya, siapapun yang gitu. ingin menerapkan hukum Islam di negara Indonesia, yang ingin menggantikan hukum-hukum Pancasila, nah itu pengkhianat negara. Seperti Rizik Syihab, para Habib yang kadrun, tapi tidak semua Habib ya. Oknum Habib yang ngaku-ngaku keturunan Nabi, tidak jelas silsilahnya, pengen banyak pengikutnya, ngakulah cucu Nabi, kan gitu. Coba kalau ditanya silsilahnya dari siapa, Nabi yang mana, nggak mungkin bisa membuktikan dia ke duriah nabinya. Itu banyak orang bodoh yang mudah diperalat. Ya kasihan, banyak orang bodoh, tidak semuanya ya, cuma banyak orang bodoh karena lebih dari 100 orang yang kemarin datang ke pengadilan. Bodoh. Ngapain capek-capek musim corona lagi dibayar cuma 100.000. Kalau nggak bodoh nggak mau melakukan itu. Gitu. Soalnya sedih sih Pak saya sebenarnya dengan perlakuan mereka seperti itu ya, maksudnya dunia tuh lagi COVID tuh lagi tinggi-tinggi sekarang di Indonesia ya, terutama yang lain-lain udah mulai mereda, bahkan kayak Israel udah lepas masker, Indonesia kembali lagi tinggi kayak India gitu kan. Jangan sampai India kayak banyak, India gitu kan. India banyak yang meninggal sampai di pinggir laut berantakan kayak binatang itu, padahal itu manusia. Susah menguburnya juga, terlalu banyak. Lagi ngeri dihanyutkan ke laut akhirnya. Nanti air lautnya ada COVID-nya, orang berenang di laut kena menular makin jauh. Nah itu dia. Tapi emang kita nggak bisa denial ya, kita nggak bisa tolak yang sedang kita alami sekarang karena memang sudah dinubuatkan akan ada penyakit sampar ya Pak ya. Nah itu dia kan, penyakit sampar memang sudah dinubuatkan di Mazmur 91 itu. Jadi memang firman Tuhan semuanya digenapi. Betul. Cuman yang ikut Yesus akan diselamatkan, itu saja. Yes, amin. Mau diselamatkan, ya ikut Yesus. Nah, itu dia. Jangan ikut Muhammad nggak jelas, cuma walau alam doang. Walau alam bisawab. Ikut Muhammad cuma walau alam bisawab. Ini bukan merendahkan, tapi memang faktanya tidak ada tersurat bahwa Muhammad bin Abdullah akan memberi syafaat di akhirat. Tidak ada ayatnya. Itu tidak ada fakta tersurat Muhammad akan menyelamatkan.
Yang mengatakan Muhammad akan menyelamatkan itu hanya penggemarnya saja, para ustadz yang mau jualan agama, yang mau jualan dongeng sejarah perang Arab. Nah itu yang mereka menggebu-gebu mengatakan Muhammad akan menyelamatkan, Muhammad Nabi terakhir. Tersuratnya di kitab suci nggak ada di Al-Quran, begitu. Saya perhatikan dan saya ikuti perkembangan umat kita dari waktu ke waktu. Beberapa tahun belakangan ini Bapak Ibu, banyak sekali orang-orang Islam yang murtad. Betul. Banyak sekali yang murtad. Bukan hanya dari kalangan orang-orang yang awam, bukan hanya dari kalangan orang-orang yang miskin, bahkan sampai kepada kalangan yang intelektual, orang-orang yang berada secara ekonomi. Sekarang terjadi fenomena pemurtadan.